Bagaimana sebuah negara yang baru berusia puluhan tahun bisa punya sejarah ribuan tahun? Yuk, kita bahas sejarah berdirinya negara Israel modern. Sebuah cerita yang penuh liku dan sangat kompleks. Semuanya berawal dari sebuah gerakan yang disebut Zionisme pada akhir abad ke-19. Saat itu, seorang jurnalis Yahudi, Austria-Hungaria, bernama Theodor Herzl, merasa prihatin dengan meningkatnya antisemitisme di Eropa. Ia bermimpi mendirikan sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi, tempat mereka bisa hidup aman dan bebas dari persekusi. Gagasan ini dituangkan dalam bukunya Der Judenstaat atau Negara Yahudi. Gerakan Zionisme ini kemudian menyebar luas dan mendapat dukungan dari komunitas Yahudi di seluruh dunia. Mereka mulai menggalang dana untuk membeli tanah di wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Bagi mereka, wilayah ini adalah tanah leluhur yang dijanjikan, yang dikenal sebagai tanah Israel atau Eretz Israel. Sejak awal tahun 1900-an, gelombang imigrasi orang Yahudi ke Palestina pun dimulai, yang dikenal dengan sebutan Aliyah. Titik baliknya terjadi saat Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman kalah, dan Inggris mengambil alih kendali atas Palestina. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour. Ini adalah sebuah surat singkat dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada seorang pemimpin komunitas Yahudi, yang isinya menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini menjadi landasan hukum internasional yang sangat penting bagi gerakan Zionis, meskipun juga memicu ketegangan dengan populasi Arab yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Selama periode mandat Inggris dari tahun 1920-an hingga 1940-an, imigrasi Yahudi terus meningkat, terutama setelah kebangkitan Nazi di Jerman. Populasi Yahudi di Palestina bertambah pesat, dan mereka mulai membangun institusi-institusi modern seperti kota, universitas, dan organisasi militer sendiri. Namun, gesekan antara komunitas Yahudi dan Arab juga semakin sering terjadi, bahkan sampai pecah menjadi konflik kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust, simpati dunia terhadap penderitaan orang Yahudi meningkat drastis. Tekanan internasional untuk segera menyelesaikan masalah Palestina pun semakin kuat. Inggris yang sudah kelelahan akhirnya menyerahkan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang baru terbentuk. Pada 29 November tahun 1947, PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang juga dikenal sebagai Rencana Pembagian Palestina. Rencana ini mengusulkan untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab dan satu negara Yahudi, dengan Yerusalem sebagai kota internasional di bawah pengawasan PBB. Para pemimpin Yahudi menerima rencana ini, meskipun dengan berat hati, karena Yerusalem tidak sepenuhnya menjadi milik mereka. Sebaliknya, negara-negara Arab dan para pemimpin Arab Palestina menolak keras rencana tersebut karena merasa tidak adil. Ketegangan mencapai puncaknya. Begitu Inggris secara resmi mengakhiri mandatnya pada tanggal 14 Mei 1948, Ocho David Ben-Gurion, pemimpin komunitas Yahudi, memproklamasikan berdirinya negara Israel di Tel Aviv. Ini adalah momen yang sangat bersejarah dan emosional bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, 5 negara, Arab Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak langsung menyerang negara yang baru lahir itu. Perang pun tak terhindarkan. Perang ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Israel atau Nakba, yang berarti bencana dalam bahasa Arab bagi warga Palestina. Setelah perang yang sengit selama hampir setahun, Israel berhasil memenangkan pertempuran dan bahkan memperluas wilayahnya melebihi batas yang ditentukan oleh rencana pembagian PBB. Ratusan ribu warga Palestina mengungsi atau terusir dari rumah mereka, menciptakan masalah pengungsi yang masih ada hingga hari ini. Jadi, begitulah
perjalanan panjang, berdirinya negara Israel modern. Sebuah cerita yang lahir dari mimpi, diperjuangkan lewat diplomasi dan konflik, serta diwarnai oleh berbagai peristiwa besar dunia. Sejarah ini sangat kompleks dan memiliki banyak sudut pandang yang berbeda. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.